Shalom jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah pada saat ini dengan penuh rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami yang keluar dari mulut kami, biarlah itu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau mulai acara pada saat ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau pujikan satu pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita mau besarkan nama Dia, nama di atas segala raja. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yes, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
dahsyat kuasanya Tuhan dalam setiap hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hanya Dialah Tuhan di atas segala, tiada yang lain. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Betapa hebat kuasanya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam setiap hidup kami. Biarlah kami terus menceritakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia,
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh Raja di atas segala raja. Mari semua katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Raja yang haleluya. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua pertolongan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Ku percaya setiap janji-Mu ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, baik itu persoalan yang ada, baik itu
persoalan apapun yang menimpa dalam hidup kami tetap percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlalu besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Engkau yang menjadi penolong dalam setiap hidup kami Tuhan. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang selalu pasti terjadi dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bawa hidupku, kami bawa seluruh hidupku Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya tangan-Mu. Kami mau percayalah, dimanapun sidang jemaat Allah berada pada saat ini, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah bahwa saat kita mau berseru ke hadapan Tuhan, saat kita mau menyerahkan semua kehidupan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Biarlah jawaban Tuhan itu selalu ada. Dan terbukti pada saat ini kita semua ada, kita boleh memuji muliakan nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua adalah kuasa daripada Tuhan yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami selalu percaya bahwa mujizat Tuhan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari kita sepakat bahwa janji-janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, Tuhan
Tuhan pasti akan menjawab. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Seperti pujian kami ya Bapa, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun. Terlebih besar dari masalah kami, terlebih besar dari beban kami, terlebih besar dari apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau sumber jawaban dari semuanya ya Tuhan. Engkaulah sumber jawaban dari setiap masalah pergumulan hidup yang kami alami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan dalam proses yang sedang kami lalui saat ini, kami akan menerima hadiah yang terbesar dan termulia yang daripada Engkau Tuhan sesuai janji-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan firman yang akan kami dengarkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari sore hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan bersama. Firman yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Ya, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya rindu kesaksian terlebih dahulu. Sebenarnya pengen kesaksian di waktu hari Rabu gitu ya. Tapi saya mempertimbangkan lagi, saya sebenarnya nggak mau kesaksian di sini gitu, di GBI Pasirian itu saya menahan diri saya untuk bersaksi seperti itu ya. Jadi saya menceritakan kesaksian saya ini di keluarga, di saudara, di teman aja gitu. Di luar GBI Pasirian pokoknya gitu kan. Karena yang saya alami ya bersama dengan orang-orang di sini. Jadi beberapa minggu yang lalu, minggu atau mungkin udah bulan ya, kayaknya udah sekitar 1 bulan. Enggak deh, minggu. Jadi SMP itu buka koperasi, ya
buka koperasi sekolah, semacam kantin gitu. Itu guru yang gantian menjaga gitu ya. Nah sebelum hal ini terjadi, saya itu sempat berangan-angan gitu, ada keinginan. Misalnya saya menghayal dulu lah gitu kan, berencana nanti kalau saya pulang ke Kalimantan bisalah mungkin saya bisa berwirausaha sambil melakukan hal-hal pokok lainnya gitu ya. Saya pengen berwirausaha, tapi satu hal yang menjadi hambatan gitu ya. Saya belum berpengalaman untuk menjadi wirausahawan ya atau business woman. Itu kayak nggak punya bakat di situ gitu dan memang nggak punya pengalaman juga gitu ya. Jadi saya hanya pengen gitu, tapi saya bingung nanti cara mengoperasikannya gimana gitu kan. Lalu ya apa caranya gitu. Bingung aja gitu kan, karena memang nggak punya passion sama sekali. Saya merasa diri saya nggak punya passion sama sekali di situ gitu ya. Nah setelah itu SMP buka koperasi akhirnya yang mengharuskan saya untuk ambil bagian di dalamnya gitu ya, karena kebetulan saya yang mengurus bagian administrasi, jadi koperasi ini masuk ke tugas saya gitu akhirnya awal-awal gitu ya. Jadi disitulah saya diajarin gitu ya gimana cara sistemnya, jalannya gimana, lalu hitung stoknya kayak gitu ya, stoknya sisa berapa, lalu itulah untung ruginya, profitnya berapa kayak gitu-gitu, modalnya berapa, harus dijual berapa, nanti cara ngitung untungnya seperti apa. Nah disitulah, dan itu menurut saya rumit ya, menurut saya sangat rumit ternyata ya. Orang berbisnis itu nggak segampang yang dilihat, kayaknya enak ya jualnya enak, tapi bagian ke ngitungnya, bagian ke nyari tahu ini hari ini dapat untung kira-kira berapa, itu udah mulai rumit rasanya bagi saya gitu ya. Tapi untuk orang-orang tertentu yang memang punya passion di situ mungkin itu bukan hal yang susah gitu. Akhirnya singkat cerita itu adalah pengalaman buat saya ya kan, yang walaupun sekarang saya sudah nggak pegang koperasi itu lagi akhirnya, karena saya ngerasa nggak bisa gitu, nggak bisa mengerjakan tugas itu, akhirnya berpindah ke tangan orang lain gitu ya, rekan saya yang lain yang lebih bisa, yang lebih berpengalaman di bidang itu. Yang mau saya sampaikan adalah Tuhan itu apa ya, membuat sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Bagi saya itu cara Tuhan untuk memberikan pelajaran sama saya, pengalaman, supaya saya bisa tahu, oh ternyata kayak gini gitu kan. Sebelum saya memulai, Tuhan udah kasih tahu dulu akhirnya di sini. Itu satu kesaksian, ya kan? Perbuatan Tuhan itu ajaib, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Itu yang saya lihat sih, karena saya pernah punya rencana kan, pengen itu, akhirnya Tuhan kasih ini buat kamu belajar dulu, gitu ya. Walaupun akhirnya saya nggak lanjut gitu kan. Akhirnya kan saya bisa tahu mampu saya sampai di mana, seperti itu ya. Itu kesaksian saya tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu yang kedua, ini saya itu mulai ngelesi tahun lalu, ya ngelesi satu anak ini kan. Saya belum pernah punya pengalaman ngelesi sebelumnya, jadi itu pertama kali bagi saya untuk ngelesin anak. Jadi saya waktu ngelesin dia itu masih kayak kurang percaya diri, apakah ini caranya benar atau enggak gitu kan. Anak ini suka atau enggak cara belajar yang seperti ini, berhasil atau enggak. Nah singkat cerita ternyata ini dari kesaksian orang tuanya ya, ternyata orang tuanya bilang ada peningkatan di diri anak itu gitu ya. Ada peningkatan yang terjadi setelah les itu, setidaknya ya sedikit lah meningkat gitu ya dari sebelumnya. Seperti itu. Nah waktu itu saya belum percaya diri ya kan, tapi terbersit di benak saya, di hati saya pengen kayak
kalau ada anak lain yang les nggak apa-apa gitu kan, kayaknya akan lebih enak gitu kan, saya mikirnya gitu, intinya pengen ada tambahan murid lain di tahun yang kemarin itu. Tapi sampai 1 tahun berjalan nggak ada gitu ya, jadi saya ngelesin 1 anak saja dalam waktu 1 tahun itu gitu ya. Nah di tahun ini di awal semester itu ada orang tua yang datang ke saya minta anaknya dileskan gitu ya, akhirnya ada. Lalu karena alasan jarak dan waktu akhirnya nggak bisa, saya tolak, nggak bisa dilakukan. Lalu setelah 2 hari kemudian ada lagi orang yang chat saya, bilang, "Tin, kamu mau ngelesin anak nggak?" Dan itu bisa akhirnya saya lakukan karena di sekitar Pasirian gitu, akhirnya saya terima. Terus ada lagi di minggu ini ketambahan 1 lagi, akhirnya total sekarang saya ngelesin 3 anak gitu ya. Di saat saya akhirnya sudah punya rasa percaya diri, sudah punya pengalaman, baru Tuhan tambahkan anak les lagi gitu. Itu yang membuat saya kagum sih, perbuatan Tuhan itu ajaib gitu loh. Belum saya pikirkan, gak pernah saya bayangkan, dan Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita mampu, seperti itu kan. Saat saya udah percaya diri, saya udah punya pengalaman, baru Tuhan tambahkan beban. Itu cara Tuhan untuk memberkati saya secara pribadi. Bukan saja soal materi, tapi lebih kepada gimana cara mengajar anak itu. Itu sih yang paling saya senang gitu ya melakukannya, karena pengalaman yang akan saya alami bersama dengan mereka itu pastinya akan berguna untuk saya ke depannya, seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya rindu berbicara tentang bagian Allah dan bagian kita ya. Mari kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23. Kita akan baca di ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya. Di bawah judul perikop, janji dan teguran kepada Israel. Ya, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala hal yang difirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kembali lagi ya, kita belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Ya, firman ini Tuhan sampaikan ketika mereka masih berada di padang gurun ya, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Kalau kita lihat di pasal 19 ayatnya yang pertama ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi ini bangsa Israel sedang berada di sekitaran Gunung Sinai itu ya. Waktu Tuhan menyampaikan firman ini kepada mereka. Nah, di sini Tuhan menyampaikan janji beserta teguran kepada bangsa Israel. Kenapa saya kasih judul bagian Allah dan bagian kita?
dalam kita mengikut Tuhan ada hal-hal yang perlu kita lakukan, tindakan iman, hal yang terus-menerus harus kita lakukan dan lain sebagainya ya. Itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya gitu ya. Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya harus ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan untuk memelihara iman, tindakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti itu ya. Seperti di dalam perikop ini tadi. Coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23 itu. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Mengutus seorang malaikat, artinya utusan ya. Utusan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk menuntun mereka. Ya. Untuk menuntun mereka menuju tanah Kanaan itu. Dan apa yang Tuhan janjikan? Ini, di ayatnya yang ke-22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Berbicara tentang Allah membela mereka, akan membela mereka. Allah ada di pihak mereka, di pihak bangsa Israel. Tapi apa yang harus dilakukan? Yaitu taat. Ya, taat dengan setiap perkataan yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Apa yang diperintahkan, mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan kepadamu. Gitu ya. Tuhan menegur, mengingatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kamu sungguh-sungguh taat mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang aku katakan melalui utusanku, apa yang aku firmankan, aku akan menjadi pembela atas umatmu. Seperti itu ya. Aku akan menjadi pembela, aku akan berada di pihakmu, melakukan bagiannya Tuhan, gitu ya. Lalu di ayat yang ke-23, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Tuhan mengirim malaikatnya untuk berjalan di depan mereka. Berbicara tentang Allah menuntun kehidupan mereka pada waktu itu, gitu ya. Dan di ayatnya yang ke-24 dan 25, Tuhan mengingatkan mereka untuk sujud menyembah kepada Allah mereka. Sujud, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Ayat 25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini yang Tuhan anjurkan kepada mereka. Tuhan perintahkan, bukan anjurkan lagi ya. Tuhan perintahkan untuk mereka setia beribadah hanya kepada Tuhan saja, bukan malah beribadah kepada Allah-Allah lain. Kalau ditarik di kehidupan kita saat ini, berhala kita bukan lagi patung seperti zaman Israel, patung lembu emas dan lain sebagainya. Tapi berhala kita lebih kepada kegiatan kita hari-hari yang membuat kita sibuk, lebih mementingkan itu, lebih mengutamakan itu daripada beribadah kepada Tuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang pertama tadi untuk tetap taat, kedua setia kepada Tuhan, karena di dalam peringatan yang sudah Tuhan berikan seperti pada waktu itu di bangsa Israel berlaku untuk kita juga sampai saat ini ya. Dalam proses
sekarang kan kita dalam masa penantian, ya kan, menanti kedatangan Tuhan. Di mana Tuhan menjanjikan kehidupan kekal untuk kita semua umat yang percaya dan tetap setia sampai akhir kepadanya. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal itu kepada kita. Dan saat ini kita sedang melewati proses demi proses untuk menuju kepada kehidupan kekal itu. Sama seperti bangsa Israel waktu itu, mereka masih dalam perjalanan ini, belum sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu. Tapi penyertaan Tuhan sudah sekian kali dinyatakan kepada setiap mereka pada waktu itu. Selama mereka di padang gurun, tuntunan Tuhan melalui tiang awan, tiang api, berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan mereka. Belum sampai di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tapi Tuhan senantiasa menyertai, menuntun setiap mereka. Begitupun halnya dengan kita saat ini. Kita sedang menantikan kehidupan kekal itu. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, janji keselamatan itu untuk kita semua. Itu ya, dalam proses itu Tuhan senantiasa menuntun langkah kita sampai hari ini. Dari awal ada firman Tuhan mengatakan sejak kita dalam kandungan, bahkan belum jadi bibit bayi pun kita sudah Tuhan rancang kehidupannya, ya kan? Janji penyertaan Tuhan itu sudah ada untuk kita semua. Namun tugas setiap kita adalah untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Di dalam ketaatan dan kesetiaan itu enggak gampang ya. Enggak segampang berbicara, karena ada banyak sekali godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Makanya Tuhan mengingatkan bangsa Israel waktu itu untuk tidak menyembah Allah-Allah lain, menghancurkan berhala-berhala itu. Karena gampang sekali mereka untuk teralihkan, ya gampang sekali mereka untuk tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain itu. Kayak kita sekarang, gampang sekali kita juga untuk lebih mengutamakan hal-hal lain. Aduh Tuhan, saya masih sibuk, hari ini sibuk sekali. Sepanjang hari saya banyak kegiatan, aduh bisnis saya masih kacau dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya mungkin melupakan Tuhan, tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi berbahagialah kita di tengah-tengah kesibukan, yang mungkin kegiatannya sangat padat, tanggung jawabnya banyak, tapi tetap meluangkan waktu, tetap setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Karena kita akan mendapatkan kehidupan kekal itu yang Tuhan janjikan. Tanah perjanjian berbicara tentang kehidupan kekal untuk kita sekarang. Gitu ya. Kehidupan yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap kita. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji Tuhan ya dan amin, penyertaan Tuhan bukan saja untuk kita sekarang, tapi untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jadi mari kita semua untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, berusaha memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, selebihnya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian, jadikan aku indah. Kita mau datang kepada Tuhan, menyediakan waktu sungguh-sungguh di hadapannya untuk menikmati hadirat Tuhan dan setia untuk memuji memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
kepadamu, lihat seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memampukan kami. Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan setiap hati kami ya Bapa untuk senantiasa taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi bagian kami ya Bapa, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus tuntun kami ya Bapa dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang daripadamu ya Tuhan. Untuk semakin hari Tuhan, untuk belajar lebih dan lebih lagi Tuhan, taat kepada Engkau ya Bapa, melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, memberikan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan memampukan kami ya Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap kami ya Bapa, untuk tetap berpegang teguh, percaya dan berharap sepenuhnya yang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan malam hari ini dengan Engkau ya Tuhan. Bersama-sama kami mau belajar ya Bapa lebih lagi setiap hari Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk percaya akan kuasa Tuhan, untuk lebih mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa, bahkan untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami, menyembah Engkau dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang ada Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit Tuhan, Engkau jamah memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam masalah, dalam pergumulan berat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang akan memampukan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan memberikan ujian, cobaan melebihi kekuatan kami ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh rindu menantikan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, pelayanan mereka, keluarga mereka Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera terus Engkau limpahkan atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah sore hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari angkat tangan saudara semua. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.